Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu. Setelah kemarin kita telah membahas jumlah dan selisih dua sudut dalam sinus, hari ini kita akan membahas tentang kosinus. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih kosinus dua sudut. Setelah sebelumnya Ibu menyampaikan atau memaparkan manfaat dari pembelajaran trigonometri, hari ini Ibu juga akan memaparkan lagi manfaat dari pembelajaran trigonometri, karena manfaat dari trigonometri itu sangat banyak sekali. Kalian pasti tidak asing kalau menggunakan trigonometri. Kita akan mengukur ketinggian, misal mengukur ketinggian pohon, mengukur ketinggian menara, dan juga mengukur ketinggian gunung. Yang selanjutnya, kita bisa menggunakan ilmu trigonometri untuk mengukur lebar sungai. Jika kita mengukur lebar kali, itu bisa kita lakukan secara manual, karena kali itu tidak terlalu lebar, berbeda dengan sungai yang memiliki lebar yang sangat besar, sehingga kita perlukan ilmu trigonometri untuk mengukur hal tersebut. Yang selanjutnya adalah navigasi. Di langit dan di laut tidak ada rambu-rambu lalu lintas atau polisi yang akan mengarahkan. Jadi, pilot dan nahkoda menggunakan navigasi untuk menemukan jalan mereka. Yang selanjutnya adalah tahapan pembelajaran. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah kalian belajar mandiri, menggunakan buku, modul, atau video pembelajaran yang Ibu berikan. Yang kedua adalah tanya jawab antara kalian dengan teman kalian. Yang ketiga adalah konfirmasi dari saya, dan yang terakhir adalah kuis. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menemukan rumus jumlah dan selisih pada kosinus, masih ingatkah kalian dengan rumus sinus, selisih sudut, dan jumlah yang kemarin? Ya, rumusnya adalah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Lalu untuk yang selisih, sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Selanjutnya, kita juga mengingat rumus sudut penyiku, karena rumus ini kita akan gunakan untuk mengembangkan rumus untuk menemukan kosinus. Jadi kita menggunakan rumus yang sudah kita punya untuk menemukan rumus yang lain. Rumus sudut penyiku, sin alfa itu sama dengan cos 90 derajat min alfa. Cos alfa sama dengan sin 90 derajat min alfa, dan tangan alfa sama dengan kotangan 90 derajat min alfa. Sekarang kita akan mencari rumus kosinus. Kita menggunakan rumus sudut penyiku tadi, yakni cos alfa min sin 90 derajat min alfa. Kita ubah alfa yang ada pada rumus sudut penyiku menjadi alfa plus beta, sehingga didapatkan bahwa cos alfa plus beta adalah sin 90 derajat min alfa plus beta. Kita ubah bentuk menjadi sin 90 derajat min alfa min beta. Ini memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, kita kelompokkan atau kurung, karena kita akan mengarahkan untuk mencari rumus cos alfa plus beta, sehingga sin 90 derajat min alfa dikurung 90 derajat min alfanya dikurangi beta, sehingga didapatkan, ini sama dengan sin alfa min beta. Kita mempunyai rumus sin alfa min beta, kita masukkan, sehingga kita didapatkan sin 90 derajat min alfa cos beta min cos 90 derajat min alfa sin beta. Kita ubah sin 90 derajat min alfa menjadi cos alfa.
ini ada tertera pada rumus sudut penyiku tadi, dan 90 dan cos 90 derajat min alfa kita ubah menjadi sin alfa, sehingga kita dapatkan bahwa cos alfa plus beta adalah cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Selanjutnya kita akan berlatih soal. Di sini ada soal, hitunglah nilai cos 165 derajat. Kita menggunakan sudut istimewa seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa cos 165 derajat itu sama dengan cos 120 derajat ditambah 45 derajat. Kita masukkan rumus kosinus yang kita punya. Cos 120 derajat kali cos 45 derajat min sin 120 derajat sin 45 derajat. Kita masukkan nilainya, lalu kita operasikan sehingga kita dapatkan bahwa cos 165 derajat adalah negatif 1/4 kali akar 6 min akar 2. Yang selanjutnya adalah contoh soal kedua. Hitunglah nilai sekan 255. Kita ingat bahwa sekan adalah 1/cos. Karena kita sudah mempunyai rumus cos, maka kita gunakan itu. Jadi cos 255 derajat sama dengan cos 210 derajat ditambah 45. Kita masukkan rumus cos, sehingga didapatkan cos 210 derajat cos 45 derajat min sin 210 derajat sin 45 derajat. Kita masukkan nilainya dan kita operasikan, sehingga didapatkan bahwa cos 255 derajat adalah akar 2 min akar 6/4. Selanjutnya, kita ingat tadi ya bahwa sekan adalah 1/cos. Kita balik berarti. Sehingga sekan 255 derajat adalah 4/akar 2 min akar 6. Kita kalikan dengan akar 2 plus akar 6. Kita operasikan sehingga didapat bahwa negatif akar 2 plus akar 6 adalah hasil dari sekan 255 derajat. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Kalian akan mengerjakan LKPD dan juga soal yang sudah Ibu sertakan di dalamnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.